Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, eh, jumpa lagi bersama kami di sesi ngopi ya. Ngopi yuk, ngobrol pintar seputar wawasan Ngopi. kebangsaan dan bela negara. Baik, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kita berkenalan ya, satu persatu. Kita ini dari grup 2 ya, kelompok 4, angkatan 2, Latsar CPNS Kementerian Jadi Agama, 242 Kagung. eh, Kemenak 2 Kalau tahun 212 biro sabun. 2002. Mantap, siap. Ini semangat sekali ya rekan Agung nih. Nah, Ya, jadi singkat ya, untuk sesi ini kita perkenalkan dulu, mulai dari saya pribadi. Nama saya Zulkarnain Makatutu, jabatan formasi sebagai penyuluh agama Islam, ditugaskan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, unit kerja kantor urusan agama di Kecamatan Pusemayan. Nah, selanjutnya dipersilakan kepada rekan yang mau memperkenalkan diri. Ladies first saja Kagung. Oke, ladies first ya, rekan Agung ya. Ita Lista, silakan. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Evangelista Momongan, jabatan formasi penyuluh agama Kristen, ditugaskan di kantor Kementerian Agama Kota Manado. Salam kenal. Halo. Kenal rekan Ita Lista. Selanjutnya rekan Dimas, dipersilakan. Perkenalkan nama saya Dimas Mardino Arjo. Ya, Saya sebagai ahli pertama penghulu ditugaskan di kantor Kementerian Agama Minahasa Utara, atau lebih tepatnya unit kerja saya berada di KUA Kecamatan Wori di Desa Wori. baik. Terima kasih rekan Dimas. Selanjutnya yang terakhir nih, yang paling semangat nih, rekan Agung, dipersilakan nih. Silakan rekan Agung. Halo Sobat ASN. Halo, Perkenalkan Sen. nama saya Agung Zulfikar Sunarto. Sebagai CPNS Peranata Komputer Ahli Pertama yang ditugaskan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Halo. Ya, halo rekan Agung. Nah, oke, Halo. itu tadi sesi perkenalan kita ya. Terima kasih nih buat rekan dan rekanita yang sudah bergabung. Semoga masih semangat. Masih semangat? Semangat dong. Sih, ya. Semangat. Baik. Jadi ini terbilang apa ya, sebagai podcast ya, yang trennya sekarang podcast, dan kita mengambil tema ngopi, ngobrol pintar, yaitu seputar wawasan kebangsaan dan bela negara, yang bertujuan untuk ini ya. Nah ya, ini yang ada di atas nih, dan yang bertujuan untuk mengedukasi sebagai informasi bagi sobat ASN, dalam rangka menambah wawasan kita mengenai kebangsaan, wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, jadi tema kali ini kita membagi 2 sesi. Nah, sesi pertama itu wawasan kebangsaan, dan sesi kedua itu kita akan ngobrol atau bincang-bincang seputar nilai-nilai dasar dan bela negara. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita ngulik sebentar mengenai apa sih definisi atau arti dari wawasan kebangsaan. Nah, kira-kira mungkin sobat ASN yang lagi menyimak pengen tahu apa sih sebenarnya wawasan kebangsaan itu bagi warga negara, penting nggak wawasan kebangsaan itu kita ketahui. Nah, dipersilakan kepada rekan-rekan kita yang mau mengutarakan opini, pendapat, atau makna atau definisi, dipersilakan. Boleh dari saya? Ya, silakan rekan Ita. Jadi teman-teman Sobat ASN, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, bahwasanya dari Sabang sampai Merauke, bangsa Indonesia itu merupakan satu kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Baik, berarti wawasan kebangsaan itu yang saya tangkap ya adalah cara pandang ya berbangsa dan bernegara. Oke. Benar banget. Nah, Nambahin dikit rekan Zul. ya, silakan. Jadi kalau rekan Lista tadi ngomongin tentang cara pandang. Wah, tuh dasar dari segala dasar tuh. Namanya cara pandang
kita ngobrol atau ngomongin atau berbicara tentang cara pandang, berarti segala tindak tanduk, kemudian implementasi sikap kita harus berdasarkan cara pandang yang dikemukakan oleh rekan Lista tadi itu. Tentunya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Baik. Berarti ini ya, istilahnya bagaimana kita mengetahui jati diri kita ya lewat Benar paradigma. banget. Berarti paradigma ya. Paradigma. Paradigma, mindset berpikir, cara berbangsa dan bernegara. Kurang lebih begitu ya. Benar banget kan. Baik. Nah, untuk menambah, menggali lagi pembicaraan kita nih mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan ini kan berarti nuansanya kan luas ya, wawasan kebangsaan. Nah, kalau dilihat dari kita ngobrol seputar ini nih, yang hangat nih diperbincangkan persoalan letak strategisnya geografis NKRI. Jadi di dunia ini menurut saya pribadi yang paling spesial itu sebenarnya negara kita loh, Indonesia, karena banyak pulau tapi bisa jadi satu. Benar banget Agung. Ada 17.000 sekian pulau tuh Indonesia tuh. Nah, Sobat ASN, itu yang dikatakan rekan Agung tadi, ada 17.000 sekian pulau. Nah, berarti dengan banyaknya pulau, berarti kita punya beraneka ragam ras, suku, bahasa, etnis, dan budaya. Nah, kira-kira, itu tadi korelasinya dengan wawasan kebangsaan. Kalau kita lupa dengan jati diri kita, jadi kita akan bisa kehilangan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia tentunya. Ya, benar banget. Selanjutnya, dengan karunia yang NKRI punya dari segi sumber daya alam yang banyak, tentunya pasti kita dilirik loh sebenarnya dari mancanegara. Pasti punya ancaman atau ada juga benefit untuk negara kita sendiri kan, ada dampak positif dan negatif. Nah, kira-kira menurut rekan-rekan dan rekanita sekalian nih, dampak positif apa sih, dampak positif dan dampak negatif dengan posisi letak strategisnya negara kita? Nah, silakan. Kalau kita ngomongin tentang letak strategisnya, Indonesia itu negara yang istilahnya punya perbatasan-perbatasan strategis, atas, bawah, kiri, kanan, utara, selatan, barat, timur. Itu kita punya sedemikian potensial negara untuk sebenarnya kita manfaatkan. Kita bisa ngomongin misalnya di atas kita berbatasan dengan Filipina, di bawah kita berbatasan dengan Australia, kanan kiri berbatasan juga dengan negara-negara tetangga, khususnya ASEAN atau Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain sebagainya. Nah, ya itu adalah potensi yang kalau kita tarik garis positifnya nih, dampak positifnya, kita nariknya bisa Indonesia seharusnya bisa dan harus bisa menjadi sentral maritimnya dunia. Karena negara kita luas loh, daratannya luas, lautannya apalagi. Itu dampak positifnya. Jadi kita bisa apa ya, to be sentral gitu dalam lintas perdagangan. Makanya akhir-akhir ini atau beberapa tahun kebelakang ini Presiden kita Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi itu sering ngomongin tol laut membangun infrastruktur perdagangan dunia. Kalau namanya perdagangan berarti pasti punya benefit yang besar untuk kemajuan negara. Seperti itu. Itu positifnya ya. Nah, kalau negatifnya, karena yang seperti rekan Agung ngomongin tadi, terus saya juga mengemukakan pendapat seperti demikian, dampak negatifnya negara kita mempunyai pengawasan yang lemah. Itu nggak bisa dipungkirin. Itu kita tidak bisa memungkiri itu. Karena saking luasnya, saking banyak dan luasnya negara kita, maka kelemahan-kelemahan atau titik-titik lemah Indonesia itu dalam mengawasi
teritorial negara, saya pikir, rekan Agung, seperti itu. Baik, rekan Agung, terima kasih. Mohon maaf saya potong sebentar. Sepertinya kita kehilangan koneksi ya dengan rekan Ita Lista. Mungkin kendala jaringan karena sebagai informasi buat Sobat ASN, sebenarnya saya dan rekan-rekan ini tidak dalam satu tempat, tapi dari luar jaringan ya, dari luring, karena mengingat tempat penugasan kita yang jauh dan kebetulan rekan Ita Lista posisinya juga jauh, kemungkinan kendala jaringan dan mungkin kita berharap rekan Ita Lista bisa masuk kembali. Nah, ini sudah bisa bergabung kembali, ya. Iya, benar banget. Baik, selamat bergabung kembali rekan Ita Lista. Gimana rekan Lista, aman ya? Ya. Baik, kita. Aduh, rekan-rekan dan sobat ASN, mohon maaf. Ya. Jaringan agak ngadat di sini. Iya, kita lanjut. Tadi sudah dipaparkan mengenai poin dampak positif ya dan negatif dari rekan Agung tadi mengenai yang saya catat di sini ya. Dampak positifnya sebagai poros maritim pusat perdagangan lewat jalur laut tentunya, dan untuk dampak negatifnya tadi sulitnya untuk mengontrol terkhusus buat pulau-pulau terluar, karena di beberapa tahun dan di beberapa waktu yang lalu mungkin Sobat ASN juga pernah tahu berita mengenai kapal asing yang seringkali atau kerap kali sudah banyak mengeksploitasi sumber daya laut kita. Ya, jadi mungkin lebih ke kurangnya pengamanan ya. Baik, dan kira-kira selanjutnya dari rekan Dimas dan rekan Lista, apa sih dampak positif dan dampak negatif? Ada tambahan mungkin, apa sih yang menjadi dampak positif dan negatif? Silakan rekan Dimas. Silakan. Oke, terima kasih rekan Zulkarnain. Jadi tadi kan sudah rekan Agung Zulfikar tadi sudah bercerita tentang jalur perdagangan, juga pusat maritim. Ya otomatis di situ akan terjadi yang namanya komunikasi dengan negara-negara asing atau orang-orang asing. Nah, Baik. Dampak positifnya dari berkomunikasi dengan orang asing ini, yang pertama kita bisa bertukar budaya. Artinya di sini sudah menyangkut sosial kultural. Baik. Nah, bisa bertukar budaya. Nanti di situ kita bisa mengenalkan keragaman Indonesia, dan begitu juga sebaliknya kita bisa mengenal budaya-budaya dari negara-negara luar. Nah, tapi negatifnya ini, kalau kita tidak hati-hati, bisa terjadi disintegrasi atau kehilangan jati diri nih. Nah, otomatis kan kita berkomunikasi ini intens pakai bahasa internasional atau bahasa Inggris biasanya ya. Nah, jangan sampai nih kita melupakan bahasa daerah atau mungkin terutama bahasa Indonesia kita sendiri. Karena kan kita sebagai warga negara yang baik itu, apalagi sebagai seorang CPNS dan ASN itu harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, makanya penting tuh, kan tadi di awal-awal disinggung tuh mengenai landasan berpikir kan, landasan berpikir atau paradigma dari wawasan kebangsaan. Iya, ya 4 pilar kebangsaan, ada 4 rekan Agung, 4 pilar kebangsaan. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya Pancasila. Nah, itu dasar itu. Nah, itu Pancasila sebagai ideologi negara kita. Jangan kita mengganti ideologi negara karena itu sudah disepakati. Iya, oleh ini ya, founding fathers. Founding fathers. Ya, para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan. Nah, kemudian yang kedua itu ada undang-undang. Nah, hukum ya, hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang tahun 1945. Nah, kemudian disusul oleh Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tadi sudah dijelaskan sama rekan Ita Lista, bahwasanya dari Sabang sampai Merauke kita itu harus bersatu. Nah, yang terakhir itu negara kesatuan Republik Indonesia, agar bisa menuju ke negara kesatuan Republik Indonesia tentunya. Baik, jadi, sangat menarik. Ya. Sangat menarik. Terima kasih rekan Dimas. Diangkat isu atau dampak positif tadi ya, yang saya garis bawahi itu adanya pertukaran budaya. Karena dari letak demografi dan geografis kita bertetangga dengan beberapa negara-negara bagian ya, tentunya Malaysia,
Brunei Darussalam, Filipina. Jadi tidak menutup kemungkinan dan kita juga tidak bisa menolak hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa akan terjadinya pertukaran budaya. Tapi yang perlu digarisbawahi, rekan Dimas tadi sudah apa menginisiasi mengenai persoalan aspek disintegrasi. Jangan sampai kita kehilangan jati diri. Jadi bisa sah-sah saja ya rekan-rekan sekalian ya untuk kita saling bertukar informasi, bertukar etnis, tapi harus balance, harus seimbang. Jangan sampai budaya asing ini yang menjadi dominan mengintervensi budaya kita sendiri. Baik. Ya, Jangan sampai budaya dan bahasa Indonesia itu tidak jadi prioritas lagi ya teman-teman. Nah, sepakat. Raja kehilangan tahta di negeri sendiri. Oh, parah tuh. Iya, betul. Sepakat rekan. Baik. Sangat menarik ya di sesi pertama kali ini. Sebenarnya panjang ya sebenarnya kalau kita membahas, tapi mengingat karena masih sesi 2, jadi mending kita ini ya closing statement ya mengenai materi kali ini, persoalan wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara. Jadi seperti yang sudah dipaparkan rekan dan rekanita tadi, bahwa dimulai dari definisinya, yaitu sebagai paradigma, cara pandang berpikir, cara bertingkah laku, bertindak tanduk dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Terus ada juga mengenai dampak positif dan negatif, mengenai dampak positif dan negatif, di mana pastikan ada ya kan, karena mengingat letak strategis dan geografis dari NKRI kita. Baik, selanjutnya ini saya mau tanya dulu nih, bagaimana pada rekan-rekan sekalian, rekan dan rekanita, apakah masih semangat? Masih semangat ya tentunya. Harus semangat ya. Semangat kita. Siap. Mantap. Ini materi kedua ini bukan materi ya. Kita ngobrol santai aja, ngobrol pintar. Topik. Santai, formal tapi asik. Jadi buat sobat ASN sambil menyimak juga ya tentunya. Dan di sesi kedua kali ini kita masuk ke nilai-nilai dasar bela negara. Nah, sobat ASN nih, seperti sesi pertama, sebelum kita mengetahui lebih lanjut indikator atau apa yang harus yang menjadi tolak ukur kita dalam nilai-nilai dasar bela negara, kita harus tahu dulu apa nih definisi mengenai bela negara. Sobat ASN kira-kira mau tahu nih, kira-kira ada rekan-rekanita mau menyampaikan soal definisi apa sih bela negara itu? Definisi bela negara bagi warga negara itu apa? Kira-kira dipersilakan. Oke, silakan rekanita Lisa, silakan. Iya, oke. Sobat ASN, bela negara itu adalah sikap dan perilaku seseorang, tetapi juga kelompok yang berlandaskan kecintaan terhadap NKRI untuk menjaga keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara. Baik. Itu dari saya. Ya. Terima kasih. Boleh tambahan, rekan? Silakan. Ya, silakan rekan Dimas. Ya, mungkin itu pengertian secara non fisik ya. Tapi kalau saya tambahkan dari pengertian secara fisiknya, hal ini dapat diartikan sebagai usaha. Itu usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara, terutama negara Indonesia tentunya. Baik. Tadi ya. Dari rekan Agung ada tambahan? Menambahkan dari dua rekan kita nih, rekan Zul, rekan Lisa sama rekan Dimas. Jadi yang satu ngomongin tentang cinta, yang satu ngomongin tentang fisik. Ini cinta sama fisik, Jadi batinnya sama lahiriah. Oh, itu dipadankan berarti bela negara itu maksudnya benefit atau apa yang kita kasih untuk negara dalam proses kita menjadi ASN atau sampai sekarang status kita sebagai CPNS. Baik.
jangan hanya menumpang hidup di negara. Itu yang sering saya ingat. Yang almarhum Pak Cahyokumolo, mantan Menpan almarhum, yang Menpan kebetulan RB. baru meninggal dunia ya, Pak Menpan, Pak Cahyokumolo itu saya ingat betul. Jangan pernah numpang hidup di negara atau jangan pernah numpang hidup di Indonesia. Karena sebagai manusia itu adalah nilai yang buruk atau tidak pantas ada di dalam ASN. Karena Pak Cahyo itu getol-getolnya ngomongin tentang core values. ASN, kita ASN sekarang punya core values loh. Core values. Apaan sih core values? Core values itu artinya nilai dasar. Nilai dasar untuk menopang tadi yang bela negara itu. Makanya Pak Cahyokumolo ngomong tentang nilai dasar. Nah, tahun sekarang nilai dasarnya ASN atau abdi negara itu ada namanya berakhlak. Berakhlak. Berorientasi pelayanan, Ya, kemudian akuntabel, Hmm. kemudian kompeten. kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal, kemudian adaptif, dan kolaboratif. Kolaboratif. Ya, Nilai-nilai dasar ini akan membantu kita untuk kita implementasi yang namanya bela negara. Makanya saya ingat betul itu, Pak Cahyo ngomong terus itu, jangan numpang hidup di Indonesia, jangan numpang hidup di Indonesia. ASN yang numpang hidup di Indonesia itu nilainya hina. Itu saya ingat betul itu. Baik. Seperti itu, rekan Agung. Baik, sangat menarik ya, mengenai bela negara ini yang di setiap negara, bukan hanya Indonesia ya, bagi saya pribadi, ketika kita menilik negara lain, warga negara juga dijadikan sebagai sumber daya untuk Benar. dieksploitasi pada pertahanan terakhir sebagai wujud Setuju. bela negara pada proses pertahanan nanti. Nah, Sobat ASN, itu tadi mengenai definisi bela negara. Sekarang kita masuk nih, ya, kira-kira yang menjadikan tolak ukur atau barometer yang dikatakan, oh orang ini punya sifat bela negara. Nah, itu kira-kira dilihat dari apanya? Atau ada indikator-indikator apa yang bisa dikatakan bahwa seseorang itu punya rasa wujud bela negara? Dipersilakan rekanita sama rekan-rekan sekalian. Iya, Sobat ASN, perlu kita ketahui bahwa kesadaran bela negara itu ada 5 nilai dasar. Yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Baik, berarti terima kasih rekanita. Berarti ada 5 ya, ada 5 indikator, yang bisa dikatakan bahwa inilah inti atau nilai yang terkandung dalam bela negara yang dikatakan sebagai pilar, yang dikatakan sebagai wujud bela negara. Nah, kira-kira kalau poin pertama tuh mengenai cinta tanah air, kira-kira apa maksudnya? Apakah kita cinta tanah yang berair atau gimana, rekanita dan rekan? tanah yang kering. Nah, Jadi mungkin lebih tepatnya maknanya kan ini kita bercerita tentang cinta ya rekan Zulkarnain. ya, Tentu saja cinta ini mengenai perasaan dong. Nah, iya, cinta itu cinta adalah cinta ketika ia dipersembahkan. Nah, makanya kita sebagai ASN ini apa sih persembahan cinta kita kepada tanah air ini? Ya, salah satunya bentuk pengorbanan kita, rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan dan juga tantangan. Nah, pada hakikatnya cinta tanah air ini adalah kebanggaan menjadi bagian dari tanah air. Nah, makanya kita harus bangga nih jadi warga negara Indonesia karena kita kemudian harus mengharumkan Indonesia itu bangsa kita atau negara kita. baik. Bangga jadi bangsa Indonesia. Harus Ya. loh. Apalagi Baik. kan kita ini sebagai ASN.
Ya, Nah, baik. tentu Aduh, tadi sudah dijelaskan oleh rekan Zulfikar tadi mengenai berakhlak kan, dan juga itu jangan numpang hidup itu di Indonesia, apalagi ASN. Benar, itu untuk abdi negara ya. Itu Ya, kata Pak Cahyo nilainya hina. Waduh, waduh. Nah, nilai baik. hina Nah, itu Sangat menarik ya mengenai ini kalau berbicara mengenai cinta ya, apalagi iya, sudah dibawa perasaan. Nah, tapi ini bedanya apa rasa pengorbanan yang sebenarnya itu bagi warga negara adalah rasa yang dengan bentuk pengorbanan ya, pengorbanan untuk apa merawat, memelihara, merawat, hmm, ya iya, menaati juga. Bisa juga eh, menaati peraturan menaati perundang-undangan, peraturan itu juga merupakan taat wujud membayar pajak, benar. Nah, taat membayar pajak. ASN tuh diingatkan tuh sama rekan Dimas. Jangan lupa Ya, bayar pajak bagi yang sudah masuk dalam kategori wajib pajak. ya. Nanti kita ya. didata pajak loh guys. Siap-siap ya rekan-rekan sekalian. Ya, nah ini eh, ngomong-ngomong nih, sayang sekali ya sudah masuk ada notifikasi waktu tinggal 8 menit. Sayang sekali sebenarnya kita masih mau sebenarnya membahas panjang, lebar dan lebih spesifik lagi, tapi mungkin karena waktunya tidak memungkinkan dan sebenarnya banyak sekali kalau materi ini kita eh, Ya, apa kan. kita bahas secara sistematis, apalagi berbicara mengenai wawasan kebangsaan yang menurut kita Benar itu banget. sangat luas ya, dan masih banyak lagi indikator-indikator yang belum sempat kita bahas, tapi kami berharap ini bukan menjadi podcast atau ngobrol Peter kita yang terakhir. Kita berharap bersama bahwa selanjutnya semoga kita bisa berjumpa lagi, bertemu kembali di ranah atau ruang yang seperti ini, yang apa sama-sama kita berharap semoga konten kita ini bisa mengedukasi dan lebih informatif lagi ke depan bagi sobat ASN. Dan jika ada masukan, kritik dan saran, silakan apa ditulis di kolom komentar. Nanti Nah, nanti disediain kolom komentar rekan Agung. ya Ya. baik. Dan untuk closing statement ya, untuk yang di sesi kedua itu sedikit ya dari saya bahwa khususnya bagi kita sebagai calon aparatur sipil negara, eh, dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan dan rekan kita tadi mengenai indikator nilai-nilai dasar bela negara, sudah sewajarnya dan seharusnya sewajibnya kita harus memegang teguh indikator tersebut. Karena sebagai fungsi ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekatan pemerintah bangsa. Dan mana mungkin kita bisa merekatkan dan mempersatukan bangsa kalau indikator-indikator yang disampaikan tadi tidak bisa kita genggam atau kita jaga. Ya. Nah, Ya, tidak Itu gimana? diimplementasikan. Dan tolong ukurnya diimplementasikan. itu. Nah, baik, mungkin ada tambahan atau saran yang lain dari rekan dan rekan kita? Tambahan dikit Baik, rekan Zul. silakan singkat Jadi saja rekan Agung. wawasan kebangsaan dan konsep wawasan kebangsaan dan bela negara itu pada intinya satu. Jangan Ya, sampai kita mengecewakan para pembangun negeri karena Indonesia ini nggak dibangun hanya dengan ngomong ngumpul-ngumpul besok jadi Indonesia ya udah jadi enggak Baik, ya enggak, mereka berjuang dengan darah, mereka berjuang dengan keringat pengorbanan, dan kalau kita nggak hargain terus siapa lagi yang akan menghargai negeri ini, ya. itu aja. Baik, jadi ini negara ini sebenarnya seperti hubungan ya, hubungan hubungan cinta dan kasih sayang ya. Kalau untuk melahirkan atau membangun itu sebenarnya mudah, tapi yang susah itu merawat dan memelihara. Sepakat Itu ya? dia pun sepakat banget. Sepakat, iya. makan. Dan mudah-mudahan kita sebagai kaum muda, apalagi sebagai calon aparatur sipil negara, semoga kita bisa kedepannya bisa merawat dan memelihara negeri ini, Amin. eh, amin, amin. menghilangkan
isu-isu kontemporer yang sedang kita hadapi sekarang ini, dan semoga semuanya sehat, tetap jaga kesehatan buat rekan-rekan kita. Sekali lagi terima kasih ya sudah berbagi edukasi, berbagi informasi seputar wawasan kebangsaan dan nilai dasar negara kepada sobat ASN tentunya, dan untuk para penyimak. Sekali lagi terima kasih, semoga kita bisa berjumpa kembali di media atau konten yang seperti ini. Saya tutup, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Allahumma fiqh lakum taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.